Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menghadiri undangan Tuhan di dalam tempat pertemuan, di dalam gerejamu untuk beribadah di hari Sabat ini. Dan kami rindu Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang boleh terus untuk menjadi guidance di dalam penuntun kehidupan kami. Tolong kami berikan kepada setiap kami hati yang mau diajar, hati yang mau terus dilembutkan untuk boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jadikan kami hati seorang hamba yang mau menjadi murid yang terus diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu dari kitab Injil 1 Korintus. Kita akan berbicara tentang menyangkali hak diri sendiri demi Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita pasti sudah sering sekali mendengar tentang istilah hak atau kita sering sekali juga menggunakan istilah hak di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita tidak asing mendengar atau kita juga menggunakan istilah hak itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa itu hak? Ya, hak kalau dikatakan merupakan salah satu hal yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu manusia sejak dia lahir. Jadi ketika dimulai dari satu kehidupan seseorang itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak suara, baik itu secara tertulis atau lisan, ya. Kemudian dia mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Itu adalah hak. Nah, di dalam pengertian hak secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap orang untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu sesuai keinginan dari individu tersebut. Yang artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan haknya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah setiap orang memiliki kebebasan itu? Setiap orang bebas semaunya melakukan atau menyuarakan yang menjadi hak dari masing-masing kita. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita melihat ketika seseorang berbicara tentang hak atau melakukan sesuai dengan haknya, maka kita akan temukan orang-orang yang selalu berkata, saya mau hak saya. Atau yang dikatakan dia menuntut haknya, saya merasa bebas melakukan segala sesuatu. Atau kita juga bisa menemukan ada orang-orang yang menyalahgunakan haknya dan menuntut haknya, sehingga orang-orang lain, hak orang lain itu dikorbankan dan merasa ini adalah satu hal yang wajar. Nah Bapak Ibu, masalahnya ada banyak orang yang lupa kalau apa? Lupa bahwa hak itu menjadi satu paket dengan kewajiban. Jadi seseorang manusia yang baru lahir akan secara otomatis dia mendapatkan hak dan kewajiban. Nah, hak itu didapatkan ketika seseorang sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi hak adalah satu paket dengan kewajiban. Contoh, saya berhak mendapatkan gaji saya kalau saya sudah bekerja. Betul? Jarang sekali ada di sini ada orang-orang yang mendapatkan gaji tanpa bekerja? Tidak, ya. Memang hamba Tuhan dapatnya di awal bulan, tapi itu namanya tunjangan hidup, gitu ya. Nah, tetapi di dalam hal-hal yang kita temukan bahwa seseorang harus melakukan hak kewajibannya terlebih dahulu, baru dia mendapatkan haknya. Jadi itu satu paket. Yang kedua, hak itu harus
membuat setiap orang menyadari akan batasan-batasan mereka di dalam hal yang benar atau yang boleh dilakukan. Batasan itu adalah batasan etika, sosial, hukum, ya. Jadi dia ketika seseorang melakukan haknya, dia harus menyadari bahwa ada batasan-batasan yang dia boleh lakukan, yang benar, atau yang tidak boleh dilakukan, atau yang salah. Jadi ini yang harus diingat, yang seringkali manusia lupa ketika berbicara tentang hak atau kebebasan. Nah, senada dengan itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan pun melihat bahwa hak, ketika berbicara tentang hak, kebebasan itu dilakukan bukan tanpa batasan. Jadi seseorang ketika melakukan haknya bukan berarti dia bebas semau dia melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia harus tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang salah, apa yang tidak benar. Jadi sampai di sini di dalam berbicara tentang hak Bapak Ibu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, meskipun begitu saja kita tetap lihat ada orang-orang yang termasuk orang-orang Kristen. Kalau kita lihat yang orang-orang yang ada di dalam gereja, kita bisa temukan ada orang-orang yang begitu egois, yang hanya peduli tentang dirinya, menuntut haknya, dan tidak peduli dengan hak orang lain. Ya, jadi bahkan ada orang-orang yang mengorbankan, mengambil hak orang lain. Nah, tetapi di samping itu Bapak Ibu, di tengah-tengah ada orang yang egois, yang hanya peduli dengan haknya, tetapi kita juga bisa melihat masih ada orang-orang yang merelakan haknya. Orang-orang yang mengesampingkan haknya untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak. Ya, tetapi ini tidak mudah dan jarang terjadi. Setiap orang Kristen bukan berarti bebas berteriak akan haknya atau melakukan apa yang diinginkan tanpa batasan. Nah, ini harus kita ingat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus yang akan kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus ini adalah salah satu orang yang menteladankan kepada orang-orang Kristen tentang haknya. Di mana Paulus kita lihat dia memiliki hak-hak, bahkan dia memiliki hak istimewa itu, tetapi dia mengesampingkan hak-hak yang dia punya demi kepentingan banyak orang. Nah, kita lihat di sini kenapa, apa yang membuat Paulus merelakan hak-haknya, mengesampingkan hak-haknya. Karena kita lihat di sini bahwa Paulus menyadari akan tugasnya, posisinya sebagai seorang hamba Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, di situ kita akan melihat di dalam konteks pasal yang ke-8, ya. Di situ kita melihat bahwa Paulus sedang menjawab pertanyaan dari orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Jadi pada waktu itu Paulus datang ke kota Korintus dan orang-orang Kristen di sana bertanya kepada dia. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Paulus, bolehkah kami makan bekas makanan yang sudah disembayangkan kepada berhala di kuil? Jadi ini yang menjadi konteks dari pasal 8 dan pasal yang ke-9 nanti. Nah, Bapak Ibu, kemudian Paulus menjelaskan kepada mereka, ya. Setelah Paulus menjelaskan kepada mereka, kemudian Paulus meminta mereka untuk melepaskan hak-hak mereka untuk memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala, sama seperti dia telah memberikan contoh di dalam melepaskan haknya sendiri. Nah, Paulus meminta orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu, jadi untuk rela melepaskan hak mereka untuk memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Demi apa? Demi kepentingan orang lain, saudara-saudara yang lemah imannya. Sebagaimana Paulus telah melepaskan haknya sendiri sebagai contoh untuk diteladankan kepada jemaat Korintus. Saudara, Paulus di situ dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang 8 ayat 9 di situ, tetapi jagalah supaya
kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kemudian di ayat 13 Paulus berkata, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 yang hari ini akan kita melihat lebih dalam lagi, saudara. Kemudian Paulus melanjutkan apa yang menjadi alasannya. Kemudian di situ Paulus katakan, aku ini loh. Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang rasul dan memang dia adalah rasul meskipun ada orang-orang Kristen di Korintus yang meragukan akan kerasulannya. Saudara, Paulus menyatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu bahwa sebagai seorang rasul Paulus punya hak-hak istimewa. Jadi sebagai seorang rasul dia memiliki kebebasan di dalam Injil Kristus. Dan dia tidak berada di bawah otoritas siapapun juga. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa memerintah atas dirinya. Ya, jadi karena Paulus dia seorang rasul, dia memiliki otoritas itu. Dan kemudian dia memiliki otoritas atas jemaat yang sudah dia dirikan, yang sudah dia layani. Jadi Paulus memiliki hak untuk memerintah orang-orang yang ada di Korintus itu. Dan kemudian bukan hanya itu saja, tetapi Paulus juga berhak mendapatkan dukungan secara finansial dari jemaat yang sudah dia dirikan dan dari jemaat yang dia layani itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, di dalam semuanya itu, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-1, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pelayananku, pekerjaanku dan dalam Tuhan. Kemudian di dalam yang keempat dia katakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum dan seterusnya. Jadi Paulus menunjukkan bahwa dia memiliki hak berdasarkan semua yang dia miliki. Nah, kan tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-12 itu dia katakan, bukan karena memang kami punya hak, tetapi bukan karena hanya kami mempunyai hak, bukan berarti bahwa kami harus menggunakan hak-hak tersebut. Surah Paulus tekankan berulang-ulang di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15 kalau kita lihat di sana. Berkali-kali dia katakan bahwa Paulus tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak yang dia miliki. Atau hak-hak yang menjadi memang dia dapatkan dengan seharusnya itu. Ya, akan tetapi dia katakan kami tidak menggunakan hak itu. Atau dia katakan bahwa dia tidak pernah menuntut bagian yang menjadi hak kepunyaannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang membuat Paulus mengesampingkan hak-hak yang memang miliknya itu? Karena Paulus tahu dengan jelas bahwa dirinya hanya sebagai seorang pelayan Kristus, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9, maka kita akan lihat atau di surat-surat yang lain Paulus itu memposisikan dirinya itu dia sebagai seorang hamba. Dia sadar bahwa ketika dia dipanggil Tuhan bertobat dan kemudian Tuhan utus dia untuk melayani Tuhan, dia tahu bahwa status dirinya adalah seorang hamba yang berada di bawah otoritas tuannya, yaitu Kristus Yesus. Jadi sebagai seorang hamba, atau di dalam terjemahan Yunani hamba itu dikatakan sebagai seorang budak. Budak, kalau kita tahu di dalam zaman dulu, di dalam Alkitab, budak itu seseorang yang tidak mempunyai kebebasan apapun. Budak itu adalah seseorang yang tidak punya hak apapun. Budak itu hidup dan matinya ada di dalam tangan sang tuannya. Nah, Paulus dia katakan aku adalah orang bebas. Bebas di dalam Injil anugerah Tuhan itu. Ya. Dia bebas, kemudian dia juga mendapatkan hak-hak istimewanya itu. Jadi artinya dia boleh memakai hak itu, akan tetapi dia katakan stop. Saya seorang hamba Kristus. Saya bebas untuk tidak menggunakan
hak-hak yang saya punyai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Kristus Yesus, Saudara, Paulus tahu apa yang menjadi kehendak dari Sang Tuan yang mengutusnya. Saudara, apa yang diutus oleh tuannya itu? Yang diutus oleh tuannya itu bahwa Paulus memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi Paulus sadar sebagai seorang pelayan Kristus, pemberita Injil lebih penting daripada hak-hak kepentingan dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, Paulus itu tidak mau hak-haknya itu mengganggu atau menghambat tugasnya di dalam pemberitaan Injil Kristus yang dia beritakan. Jadi Paulus tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menggunakan haknya itu untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat Paulus dengan gampang sebenarnya. Paulus dengan gampang dia berkata kepada jemaat Korintus, "Hai jemaat Korintus, kamu harus mendukung saya. Hai jemaat Korintus, kamu harus begini dan begini." Tetapi Paulus berkata, "Aku tidak menggunakan hak yang menjadi hakku sama sekali." Tujuannya apa? Tujuannya adalah aku seorang hamba Yesus yang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, saudara, ada pengertian bahwa orang Kristen itu sudah tidak memiliki hak atas dirinya. Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Jadi ketika seseorang yang sudah ditebus oleh Kristus itu, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi setiap orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu, dia tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kita yang ada di tempat ini, saya, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan itu, kita tidak lagi bisa berkata, "Tuhan, ini saya, ini milikku, ini hakku Tuhan, ini kehendakku Tuhan." Tidak. Tetapi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dikatakan bahwa kamu hidup bukan milik kamu sendiri. Jadi seluruh hidup kita, semua hak kita sudah diambil alih oleh Kristus Yesus, Sang Penebus kita. Dan setiap kita apa? Kita dipanggil bahwa kita ini juga adalah hamba Kristus Yesus, Bapak Ibu. Kita ini adalah hamba yang sama seperti Paulus yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Dia berada di bawah otoritas tuannya, Yesus Kristus. Dan kita juga sama, Bapak Ibu. Kita juga berada di bawah otoritas siapa? Otoritas Tuhan kita, Kristus Yesus. Dan kita juga dipanggil sama. Kita dipanggil untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi dari kehendak Kristus atas hidup kita. Sehingga tidak ada lagi momen agenda kita, keuntungan pribadi kita, kita berkata ini semua milikku. Tidak ada lagi di dalam hidup kita. Jadi seluruh hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun juga, itu semua dilakukan untuk melakukan kehendak Tuhan kita, Bapak Ibu. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 di situ dikatakan bahwa kita ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk mau rela mengesampingkan hak-hak kita demi pemberitaan Injil itu. Demi Kristus itu, demi Injil itu. Jadi kita mungkin hari ini kita tidak sama diperhadapkan pada keputusan seperti yang Paulus hadapi pada waktu itu. Akan tetapi Bapak Ibu masing-masing kita mempunyai pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah siapkah kita untuk mengesampingkan hak-hak kita demi Kristus? Atau sudahkah kita memiliki pemikiran yang betul-betul kita sadar bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus saya tidak punya hak sama sekali atas hidup saya. Tetapi Kristus yang mengendalikan hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
siapkah kita untuk mengesampingkan hak-hak kita demi Kristus? Dan hal yang saya ingin ajak kita untuk coba pikirkan adalah hak apa saja yang ingin kita korbankan demi Kristus itu. Dan di dalam keadaan apa kita harus mengesampingkan hak-hak kita Bapak Ibu. Atau selama ini kita terus berkata, Tuhan mana hak saya? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah hidup bagi Tuhan, mana hak saya Tuhan? Bapak Ibu, itu yang Paulus berikan contoh kepada setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua di situ kita lihat bahwa Paulus bukan hanya menyadari akan posisi dia sebagai seorang hamba Yesus Kristus sebagai seorang pemberita Injil, tetapi yang kedua di situ Paulus menyadari tujuan utamanya demi Injil agar apa? Agar banyak orang percaya. Agar banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Saudara, bagi orang-orang Korintus pada waktu itu hak adalah sesuatu yang harus dipegang, yang harus digenggam baik-baik. Jadi ketika mereka memiliki hak kebebasan yang ada itu, mereka harus pegang menjadi sebuah kebanggaan dan bukan dilepaskan demi kebaikan dan kasih kepada orang lain. Ya, ini pemikiran ini ada nih ya. Orang-orang Kristen, orang-orang Korintus itu adalah orang-orang Kristen. Mereka sudah diselamatkan, tetapi masih mereka berpikir bahwa hak yang saya punya itu harus dipegang dengan baik-baik. Jadi bukan untuk dilepaskan, jadi mereka tidak memiliki, belum sampai pemikiran mereka kepada bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, saya adalah hamba Kristus Yesus. Jadi mereka belum sampai kepada tahap itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus ajarkan kepada mereka. Paulus katakan kepada mereka bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan itu, Paulus katakan ayo belajar, rela untuk mengesampingkan hak-hakmu. Saudara, tidak mudah diakui ya, untuk mengesampingkan hak-hak itu memang tidak mudah. Sebagaimana orang-orang Korintus di situ mereka berusaha untuk memegang hak kebebasan mereka dengan baik. Ya, jadi tidak mau dilepaskan. Nah, apalagi saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mengalami sesuatu yang mengikis harga diri kita, yang mengganggu wajah kita gitu ya. Orang-orang keturunan Chinese itu sangat sekali tidak mau wajahnya tercoreng sedikit pun, betul? Dan bukan hanya orang Chinese keturunan, tetapi semua orang. Kita langsung akan menunjukkan ini loh saya, ini loh posisi saya, ini loh kedudukan saya. Kok kamu berani terhadap saya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi Paulus saudara di sini menekankan berkali-kali kepada orang Kristen bahwa dia menekankan dirinya bahwa saya sendiri adalah orang bebas. Orang yang bebas yang bisa menggunakan haknya, tetapi Paulus memilih untuk apa? Di dalam kebebasannya itu dia tidak menggunakan hak-haknya sama sekali. Akan tetapi Paulus memilih apa? Dia katakan bahkan dia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-19 di situ dia katakan bahwa aku tidak pernah, di dalam ayat 12 aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak itu. Dan di dalam ayat 19 bahkan lebih lagi, aku menjadikan diriku sebagai hamba bagi semua orang. Tujuannya apa? Tujuannya agar sebanyak mungkin orang yang dimenangkan bagi Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus di dalam pemikiran fokusnya adalah demi pelayanan Kristus, pemberitaan Injil itu agar sebanyak orang yang boleh dimenangkan bagi Kristus, maka tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pikirannya berkaitan dengan haknya, egonya, kesombongannya. Itu semua tidak ada lagi di dalam kamus, di dalam diri kehidupan seorang Paulus. Paulus rela melakukannya demi Injil agar semua orang diselamatkan. Nah, karena itu saudara Paulus katakan kepada jemaat Korintus, hai jemaat Korintus, jangan menjadi batu sandungan. Dia katakan 2 kali. Ya. Lihatlah ketika aku pertama kali datang kepadamu,
ketika jemaat Korintus itu belum didirikan dan Paulus datang ke kota Korintus di dalam pelayanan misinya dan dia memberitakan Injil itu, Saudara Paulus katakan, aku juga tidak menggunakan hakku untuk kamu. Agar apa? Agar kamu boleh dimenangkan oleh Kristus. Jadi Paulus katakan, nah sekarang kamu sudah percaya. Soal makan daging berhala yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu adalah hal yang sepele. Masa hal yang sepele itu tidak mau kamu korbankan untuk sebuah kepentingan jauh yang lebih besar, yaitu kepentingan dari Kristus, Injil diberitakan, dan agar banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Masa kamu tidak mau mengesampingkan hak-hakmu yang demikian itu? Masa kamu tidak mau membuang ego kamu, kesombonganmu, hakmu yang begitu kecil? Kamu tidak mau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang Paulus ingin katakan, yang ini ajarkan kepada jemaat Korintus yang masih belum bertumbuh itu. Yang masih meributkan soal apakah ini hakku boleh makan atau tidak boleh makan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian Paulus lihat bahwa di dalam pasal ini juga di dalam ayat ke-24 dan ayat-ayat yang selanjutnya saudara. Saudara Paulus menggunakan di dalam ayat ke-24 itu dikatakan, tidak tahukah kamu? Ya, Paulus menggunakan istilah di dalam kehidupan seorang atlet, pelari, dan kemudian seorang di dalam istilah tinju. Seorang atlet itu dia tidak akan sembarangan berlari atau dia tidak akan sembarangan bertinju. Saudara, artinya seorang atlet dan seorang petinju itu dia perlu latihan terus-menerus, yaitu dia perlu menguasai dirinya. Disiplin di dalam hidupnya. Nah untuk dia bisa disiplin, untuk dia bisa menguasai dirinya, so itu diperlukan tiap hari dan artinya dia menanggung hal-hal yang tidak enak karena dia harus latihan, capek. Saudara, di dalam berapa bulan ini saya sedang melakukan kembali kesehatan gitu ya. Jadi saya tuh mulai tiap sore tuh lari, jalan sore. Nah saudara, enggak gampang, godaannya besar. Ya, untuk bisa disiplin itu. Seminggu 2 kali, 3 kali itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya, saya lakukan. Kadang-kadang godaan tidur lebih banyak atau males begitu ya. Tapi belajar untuk bagaimana pokoknya sore jam 5 itu pakai baju, ganti baju, jalan sore dan lari. Perlu menguasai diri, enggak gampang. Ya. Nah, Paulus menggunakan bahasa ini juga, dia katakan, kamu bebas enggak? Kita bebas gak? Bebas, saya bebas, kamu bebas. Di dalam anugerah Kristus sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu, Paulus juga katakan, demi mahkota yang nanti yang kita bisa dapatkan itu, maka kita juga harus melatih diri kita untuk menyangkali segala hak-hak kita. Kita perlu melakukan disiplin diri. Berlatih terus-menerus, menanggung segala kesulitan yang ada dan kesukaran yang ada itu di dalam mengesampingkan hak-hak kita yang seringkali kita bilang ini egonya kita. Paulus katakan, tanggung itu, latih itu, disiplin itu. Dan kita juga rela mau melakukannya demi apa? Demi Injil Kristus, agar banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Dan Paulus katakan ada hadiah mahkota yang diberikan kepada setiap orang yang memang akan bertahan mendapatkannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu ketika kita berkata merelakan hak kita ya. Di dalam gereja itu ada banyak komisi ya. Ada berapa komisi? Sekolah minggu, remaja, pemuda, ada pos, KW, Pasutri, Kaleb, ya, belum yang lainnya. Saudara, kalau di akhir mau buat program itu semua bilang mau retret, ya, susun program. Satu bilang mau retret, duit terbatas. Semua bilang ini hak kami, ini bagian kami, ya. Akhirnya berantem kadang-kadang. Nah Bapak Ibu, di dalam gereja jangan berpikir bahwa semua orang yang di dalam gereja itu adalah orang-orang yang sudah bertumbuh, yang kerohaniannya baik Bapak Ibu. Tetapi di dalam gereja itu juga ada orang-orang yang dia baru mau percaya kepada Kristus, yang dia mau kenal dengan Kristus. Nah kalau di dalam gereja itu karena perilaku kita,
Karena tindakan kita lihat, kok orang di gereja kok berantem ya, ribut ya. Saudara, ada juga banyak orang-orang yang akhirnya apa? Dia mundur dari gereja. Karena apa? Orang di gereja tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, maka kita orang-orang yang dimulai dari gereja ini dulu, yang ada di dalam jemaat Kristus ini. Bagaimana kita belajar untuk saling apa? Mengesampingkan hak-hak kita. Demi apa? Demi agar orang-orang yang ada di dalam gereja ini, jemaat Kristus ini bersatu, tidak mudah berantakan. Saudara, ada banyak sekali gereja-gereja yang baru yang didirikan bukan karena gereja itu memang baru dirintis. Tetapi ada banyak gereja-gereja yang didirikan karena apa? Karena pecah Bapak Ibu. Dan pecah itu, gereja itu karena siapa? Ya jemaat yang ada di dalamnya. Orang-orang yang adalah pelayan Kristus itu. Yang hanya terus mempertahankan ego dan haknya. Dan tidak mau apa? Dan tidak mau mengesampingkan hak-haknya. Jadi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu dari Paulus. Yang sudah mencontohkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Kepada setiap kita hari ini. Di dalam kesatuan gereja, mari kita bersama-sama saling mengesampingkan hak-hak kita. Dan di dalam demi agar banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus di dalam pelayanan menjangkau orang-orang yang percaya. Saudara di Puri, tagline-nya adalah ya menjangkau dan peduli. Jadi artinya bahwa jemaat Puri diharapkan untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang agar sebanyak mungkin boleh percaya kepada Kristus. Nah di luar, ketika kita sudah meninggalkan gereja ini Bapak Ibu. Apakah kita seringkali memakai topeng? Jadi kita ada 2 topeng Bapak Ibu. Di gereja kita begitu sangat-sangat sopan. Kita sangat-sangat rohani. Tetapi di luar gereja kita memakai topeng yang satu untuk menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan di luar gereja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu inilah adalah orang-orang yang banyak komunitasnya. Tempat kerja, tempat sekolah, tempat usaha, tetangga begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan ini adalah yang harus kita ingat. Bahwa diri kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Apakah kita juga bisa melakukannya hal di luar, mengesampingkan hak-hak kita untuk apa? Agar orang-orang yang belum percaya itu melihat bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang berbeda dari mereka. Apa itu? Injil anugerah Kristus itu hidup di dalam diri kita dan mereka mau mengenal siapa yang kita percaya itu. Nah Bapak Ibu coba pikir-pikir. Dalam sepanjang hidup kita menjadi anak Tuhan ada enggak orang-orang yang bertanya kepada kita tentang siapa Tuhan kamu? Ketika mereka melihat hidup kita, ketika mereka melihat tingkah laku kita, ada enggak orang-orang yang bertanya kepada kita? Siapa sih Tuhan yang kamu sembah itu? Atau jangan-jangan ada orang-orang yang menjauhi kita karena apa? Karena kita tidak mencerminkan Kristus itu. Bapak Ibu saya sering sekali mendengar banyak keluhan. Wah yang itu ya di tempat gym ya. Ah sudahlah dikenal tukang apa? Tukang berantem. Kenapa? Karena cuman dia maunya posisi setiap dia datang gym. Dia maunya posisi di depan. Jadi kalau dia meskipun datang terlambat, kalau ada yang orang mengambil posisinya, dia panggil bagian keamanannya. Untuk apa? Untuk minta kalau dia itu harus duduk berdiri posisinya di depan. Padahal dia telat. Tapi dia ngerasa itu haknya dia. Saya berantem. Orang Kristen enggak? Orang Kristen. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi mari kita coba berpikir.
Apakah kita selama ini sudah rela mengesampingkan hak-hak kita sehingga ada banyak orang yang mau percaya kepada Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan segalanya, bahkan hak kita demi Injil Kristus, demi banyak orang itu percaya kepada Kristus? Mabel Ruth Williamson, dia adalah seorang misionaris dari Amerika. Dia melayani di Tiongkok berapa puluh tahun yang lalu. Saudara, Mabel Ruth Williamson ini dia melayani di sebuah badan China Inland Mission atau yang sekarang dikenal sebagai OMF kalau kita pernah dengar ya. Saudara, dia pernah menulis sebuah buku dan buku itu diterbitkan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul Tidakkah Kami Mempunyai Hak? Ya, tidakkah kami, apakah kita tidak mempunyai hak? Nah, saudara, dia hanya mengatakan apa yang Rasul Paulus katakan dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 itu. Si Mabel Ruth Williamson, dia menyalin perkataan dari Rasul Paulus. Dia katakan begini, kami memiliki hak, namun jika kita ingin menjadi hamba Yesus Kristus dan efektif di dalam pelayanannya, ada situasi di mana kita harus bersedia melepaskan hak-hak tersebut demi Dia, yaitu demi Kristus dan demi Injil Kristus. Sehingga kalau kita lihat Mabel Ruth Williamson itu dia seorang kebangsaan Amerika datang ke Tiongkok. Saudara, dia belajar banyak hal, mengesampingkan hak-haknya demi apa? Demi orang-orang yang di China yang dia layani itu, agar mereka mau terbuka untuk Injil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita punya panggilan masing-masing sebagai seorang pelayan Kristus yang sudah ditebus. Kita diutus untuk melayani. Dan kita harus ingat, hidup kita tidak ada lagi hak. Hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita harus demi Injil agar banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang sudah dimerdekakan, yang sudah dimenangkan dari dosa. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami ini adalah seorang hamba pelayan Kristus yang sudah ditebus, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan hidup kami melayani banyak orang Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang boleh dimenangkan bagi Injil Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya Tuhan boleh tolong kami terus di dalam kehidupan kami hari demi hari. Untuk mengingat, untuk kami mau belajar, rela mengesampingkan hak-hak kami demi sesuatu tujuan yang mulia di dalam Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, tolonglah kami semua untuk hari demi hari bergantung kepada Allah Roh Kudus sepenuhnya untuk terus membimbing hidup kami, melatih diri kami, mendisiplin diri kami. Di dalam kegagalan kami boleh bangkit kembali. Sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan di sana, kami mendapatkan mahkota yang mulia itu yang menjadi bagian dari milik kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin.